A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sungguh Al-Quran ini diturunkan memberikan petunjuk bagi jalan yang lurus dan juga memberikan kabar gembira bagi orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan diberikan ganjaran yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila TV, perkenalkan saya Fakhri Abdilal Azam dari Fakultas Hukum Angkatan 2022. Sekarang saya diamanahkan sebagai Kepala Departemen MTQ-SI UKMU Birahmah 2025. Teman-teman Sobat Unila TV dan penonton yang semoga dirahmati Allah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bernafas, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beraktivitas, dan kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menonton video di channel kesayangan Unila TV. Ini adalah sebuah kenikmatan yang bisa menjadi anugerah. Anugerah bagi mereka yang bisa mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan berikan tambahan nikmat bagi mereka yang bersyukur, dan Allah akan berikan azab yang pedih bagi mereka yang kufur. Sobat Unila TV, kita semua tahu bahwa kenikmatan itu ada dua bentuknya, yaitu dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Kita sebagai muslim disunahkan berzikir setiap hari sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang berarti segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan yang paling penting adalah bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan ini adalah mengamalkan dan juga menjaga kenikmatan ini agar bisa kita rasakan dan juga bisa orang lain juga rasakan. Seperti contoh, kita diberikan kesempatan untuk bisa bernafas. Nah, nafas ini kita dapatkan dari oksigen yang dari tumbuhan dan pepohonan. Maka bentuk kesyukuran kita adalah dengan menjaga agar ekosistem ini dapat kita rasakan seterusnya, bukan hanya di generasi kita, sampai ke generasi berikutnya. Maka jangan sampai kita merusaknya. Lalu selanjutnya, kesyukuran yang sering kita luput selaku muslim adalah kenikmatan iman. Bentuk kesyukuran dari kenikmatan iman ini adalah kita terus beribadah, kita terus mempelajari bagaimana keimanan ini dapat kita jaga. Dan keimanan ini adalah bentuk pembeda. Keimanan ini dapat kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan agar kita bisa merasakan apa perbedaan yang hak dan apa perbedaan yang batil. Dengan kenikmatan ini kita dapat menentukan kemana arah tujuan kita. Dengan keimanan ini kita dapat mengetahui kemana tempat kita kembali. Maka sekali lagi, keimanan ini adalah hal yang patut kita syukuri. Selanjutnya, kita patut berterima kasih dengan mengucapkan salawat kepada baginda besar
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasanya mengubah zaman yang penuh dengan kebodohan menjadi zaman yang terang benderang hingga saat ini. Zaman yang penuh dengan penindasan, zaman yang penuh dengan kesengsaraan. Sebagaimana contoh kisah Umar bin Khattab yang sebelum masuk Islam mendapati anak yang lahir daripada istrinya adalah anak perempuan. Dan ketika itu budayanya anak perempuan adalah aib bagi keluarga. Maka Umar bin Khattab mengubur anaknya hidup-hidup. Dan setelah Islam itu dihapuskan. Maka sekali lagi mari kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat Unila TV, dimanapun berada, Al-Quran adalah sebuah kitabullah. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam. Sebagaimana dalam hadis kedua Arba'un An-Nawawiyah yang berbunyi, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa kutubihi. Umat Islam, seorang mukmin wajib mengimani bahwa Al-Quran adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Maka kita seringkali melihat di rumah kita, di kantor kita, atau bahkan di kamar kita terdapat satu buku yang kita sebut Al-Quran, yang berisi di dalamnya firman-firman Allah. Apa hubungannya antara Al-Quran ini dengan umat Islam sehingga kitab tadi berada di sekeliling kita? Ini adalah sebuah normalisasi yang baik. Ini adalah sebuah tempat yang bagus. Kita menempatkan Al-Quran di setiap tempat di mana kita dapat menggapainya. Karena Al-Quran adalah sebuah firman Allah, adalah sebuah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang mana di dalamnya terangkum petunjuk, di dalamnya terangkum pedoman, di dalamnya berisi panduan-panduan kita sebagai umat muslim untuk menjalani kehidupan. Al-Quran begitu mulianya sehingga kita ketika membacanya saja sudah dianggap sebagai ibadah. Man qara harfan fi kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun wala alimun harfun wala muharfun la aqulu alif lam mim harfun wala muharfun wa mim muharfun. Kita semua tahu bahwa Al-Quran dengan kemuliaannya tadi memberikan sebuah kita panduan. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Maka bagaimana kita menyikapi Al-Quran sebagai petunjuk hidup? Ada banyak sekali yang perlu kita lakukan. Bukan hanya sekedar meletakkan Al-Quran di lemari kita, menjadi pajangan, menjadi ornamen keindahan suatu lemari. Bukan sekedar seperti itu. Tapi kita harus tingkatkan kembali ke langkah yang lebih baik. Yang pertama adalah kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Mungkin saya bisa analogikan Al-Quran sebagai sebuah map atau peta. Yang mana kita berada di sebuah jalan, kita sudah tahu arah kita kemana, tapi kita tidak tahu jalan ini apakah mengarah ke sana. Maka dengan peta ini kita letakkan di depan untuk mengetahui jalan kita apakah benar atau tidak. Itu adalah Al-Quran. Tidak mungkin ketika kita tidak mengetahui jalan, tapi mengetahui langkah di depan, mengetahui arah tujuan kita. Kita letakkan peta itu di tas kita. Kita letakkan peta itu, kita simpan. Tidak kita buka, kita tidak lihat. Maka itu adalah sebuah keburukan, sehingga kemungkinan besar kita tidak sampai pada tujuan kita. Maka Al-Quran perlu kita buka setiap hari. Kita berinteraksi dengannya. Bentuk interaksinya adalah dengan membaca. Dengan membaca bahasa asalnya, yaitu bahasa Arab, membaca terjemahannya dan sebagainya. Dan interaksi itu tergantung daripada kemampuan setiap orang terhadap pengetahuan daripada Al-Quran. Maka step selanjutnya dari interaksi tentu kita harus mempelajari Al-Quran. Kita sebagai mahasiswa yang dituntut untuk belajar, dan kita seorang muslim yang diwajibkan untuk belajar. Sebagaimana dalam hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Seorang muslim itu wajib untuk belajar.
belajar itu wajib bagi seorang muslim. Belajar Al-Quran itu untuk kita mendalami Al-Quran, untuk mendekatkan kita hubungannya dengan Al-Quran. Dari membacanya, bagaimana cara membaca yang baik dan benar, bagaimana kita memahami makna Al-Quran melalui ilmu tafsir, bagaimana kita mempelajari asbabun nuzulnya, yaitu cerita-cerita bagaimana Al-Quran ini bisa diturunkan. Dan banyak sekali, tidak akan ada hentinya kita mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran begitu dalam, Al-Quran begitu luas. Dan belajar ini tentu tidak bisa kita jadikan hanya sebagai sebuah sambilan. Kita tentu ini bisa jadikan sebuah tujuan. Kita boleh saja mengejar dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Ataupun ini sebuah anggapan yang keliru. Seharusnya kita mengejar akhirat dan tidak melupakan dunia. Jadi poin utamanya adalah akhirat. Sobat Unila, dimanapun Anda berada, selanjutnya tidak henti daripada kita berinteraksi, tidak henti daripada kita mempelajari Al-Quran. Tentu kita butuh mengamalkannya. Al-Quran sudah disusun untuk petunjuk umat Islam, petunjuk manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Al-Quran mengajarkan kita untuk bersabar. Al-Quran sebagai kalamullah memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk zakat, puasa, sholat, dan naik haji. Al-Quran mengajarkan bagaimana kita memilih pemimpin. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana memilih teman. Dan Al-Quran sangat luas sekali, bisa dipelajari bukan hanya dalam segi agama saja, tapi kita bisa bedah dari segi saintiknya, dari segi ilmu duniawinya. Maka bentuk pengamalan kita setiap hari, marilah kita sama-sama kuatkan diri kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Terakhir, saya berpesan untuk diri saya pribadi yang masih sangat sedikit ini ilmunya, dan juga kepada teman-teman semua. Marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah membaca Quran hari ini? Apakah kita sudah berinteraksi dengan Quran hari ini? Quran yang sebagai petunjuk kita, Quran yang sebagai pedoman kita. Interaksi inilah yang butuh kita cek setiap hari dan butuh kita kuatkan setiap hari. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata tidak bisa. Mari kita berubah mulai dari sekarang hingga nanti ke depannya. Semoga Allah tunjukkan kita kepada jalan yang Allah ridhoi. Barakallahu fiikum. Saya Fakhri Abdil Azam. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.